Steve Bruce, meyakini apabila Harry Maguire bisa merebut kembali posisi bek tengah Man United setelah melihat performanya di laga Man United kontra Crystal Palace. Skuad Setan Merah juga bermain cukup dominan dan Maguire menjadi pemain yang tampil solid menjaga lini pertahanan United. Maguire bermain dengan sangat bagus, ia berhasil membuat intercept yang cukup penting terhadap United. Saya sering melihat Harry bermain seperti sekarang. Ia sudah bermain baik dan harus melanjutkannya jika ingin mendapatkan waktu bermain, ujar Bruce dilansir dari Sky Sports. Duel menghadapi Crystal Palace sendiri belum berakhir, mereka akan bertemu di ajang Premier League pada akhir pekan mendatang. Duel EFL Cup antara Man United melawan Crystal Palace kemarin menjadi salah satu laga yang mendebutkan pemain muda United yaitu Dan Gore. Ia sendiri tampil pada menit ke-60 babak kedua untuk menggantikan posisi Sofyan Amrabat yang ditarik dari lapangan. Debut Dan Gore di hari ulang tahunnya itu memang sesuatu yang bagus. Tapi harus saya tegaskan apabila saya bukan manajer yang memberikan kesempatan bermain kepada pemain secara cuma-cuma. Pemain muda kami harus bekerja keras jika mereka ingin mendapatkan kesempatan bermain. Mereka harus bekerja keras setiap hari di sesi latihan. Mereka harus berlatih secara maksimal jika ingin mendapatkan waktu bermain, tegas Ten Hag dilansir dari MUTV. Pertandingan EFL Cup antara Chelsea melawan Brighton diakhiri dengan kemenangan tipis Chelsea 1-0 atas Brighton. Tuan rumah bermain terbuka di awal namun Brighton sebagai tamu sendiri juga tak mau kalah dan membangun serangan dengan pasti. Brighton sendiri terlihat lebih mendominasi akan tetapi masih kesulitan untuk menciptakan gol ke gawang tuan rumah. Serangan Jackson berhasil menjebol pertahanan Bert Verbruggen, kiper Brighton dan memastikan tuan rumah unggul 1-0. Penguasaan bola mereka sendiri sangat tinggi, namun sayang sampai babak kedua berakhir tak ada satupun gol tercipta. Dengan demikian Chelsea menjadi pemenang di laga EFL kali ini mengalahkan Brighton 1-0. Pep Guardiola tetap bangga pada Manchester City meski kandas dari putaran ketiga Piala Liga Inggris. Guardiola mengakui Newcastle United layak menang karena bermain jauh lebih baik. Dilansir dari Hotspot, Man City memang bisa melepaskan hingga 10 tembakan namun hanya ada 2 yang mengarah ke gawang. Sedangkan Newcastle bermain lebih efektif dan agresif dengan membuat 7 attempts yang 4 diantaranya on target dan 1 berbuah gol. Kami tampil luar biasa. Mereka menaikkan intensitas usai jeda dan lebih agresif. Kami disingkirkan Southampton musim lalu dan malam ini juga. Selamat untuk Newcastle, ujar Guardiola di BBC Sport. Hubungan Victor Osimhen dan Napoli terus memanas. Gegara akun resmi klub posting video yang mengejek si striker. Osimhen kini hapus semua foto Napoli di akun Instagram pribadinya. Akun TikTok resmi Napoli memposting video Victor Osimhen yang meminta penalti, dengan tulisan mengejek dan jadi eksekutor. Victor Osimhen marah besar. Sang striker akan mengambil jalur hukum. Apa yang terjadi hari ini di akun resmi TikTok Napoli sama sekali tidak bisa diterima. Ini bisa berdampak sangat buruk untuk pemain dan membuatnya makin menderita. Setelah diberitakan tidak benar oleh media beberapa waktu lalu, ujar sang agen, Roberto Calenda dilansir dari Reuters. Curtis Jones bermain sebagai bek kanan dan menjadi kapten Liverpool dalam pertandingan melawan Leicester City. Jurgen Klopp pun menjelaskan alasannya. Liverpool tertinggal lebih dahulu akibat gol Casey McAteer. The Reds berhasil melakukan comeback lewat gol-gol yang dicetak Cody Gakpo, Dominic Szoboszlai, dan Diogo Jota. Berkat hasil ini, Liverpool pun berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Curtis Jones bermain sebagai bek kanan sekaligus menjadi kapten Liverpool. Klopp menilai Jones bermain cukup baik di posisi tersebut. Saya mengungkapkan ide bermain sebagai bek kanan sekaligus jabatan kapten. Tapi dia sudah sangat bersemangat ketika saya mengatakan kepadanya bahwa dia akan bermain sebagai bek kanan. Cara dia mengeksekusinya sangat istimewa, menurut saya. Sebuah asa diapungkan oleh Leonardo Bonucci. Bek Gaek itu bertekad untuk kembali ke timnas Italia pada Euro 2024 nanti. Seperti yang sudah diketahui, Bonucci merupakan salah satu pemain andalan di timnas Italia. Kepada Football Italia, Bonucci menyebut bahwa ia punya kesempatan untuk kembali membela Gli Azzurri.
Pelatih anyar timnas Italia, Luciano Spalletti membuka kesempatan bagi sang bek untuk kembali ke timnya. 2 minggu yang lalu saya berbicara dengan Spalletti. Dia bilang jika saya banyak bermain di klub maka dia akan mengizinkan saya kembali ke Azzurri lagi, buka Bonucci. Bonucci mengakui bahwa di usianya yang sudah tidak muda lagi, sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan bermain dengan rutin di level klub. Manchester United tidak mau kehilangan pemain mudanya yang sedang naik daun, Hannibal Mejbri. Pemain asal Tunisia berusia 20 tahun rupanya masuk dalam proyek jangka panjang Erik ten Hag. Menurut laporan terkini, MU bahkan berencana menawarkan kontrak baru kepada Hannibal Mejbri setelah awal yang mengesankan di awal musim 2023-2024. MU membayar sekitar 5 juta euro untuk mengontrak Mejbri dari AS Monaco pada tahun 2019. Pakar transfer, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Erik ten Hag percaya dengan potensi sang pemain. Apa yang dapat saya ungkapkan kepada Anda adalah bahwa selama musim panas Sevilla menginginkan pemain tersebut dengan status pinjaman, demikian yang disampaikan Romano kepada Count Offside. Gattuso sudah sempat dikaitkan dengan Liga 1 sebelumnya ketika ia dirumorkan sebagai kandidat suksesor Laurent Blanc di Olympique Lyon. Sayangnya penunjukan mantan pelatih AC Milan dan Valencia itu tak direstui semua pihak sehingga Gattuso batal melatih Lyon. Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung ke Olympique de Marseille. Klub ini terkenal di Eropa sebagai klub dengan gairah dan semangat yang kuat, tutur pelatih asal Italia tersebut, dilansir dari Get France Football News. Tugas Gattuso tentu tak mudah. Sebelum ditinggal Marcelino, Les Pochens gagal mengamankan tiket Liga Champions dan hanya bisa bermain di Liga Eropa. Catatan tanpa kemenangan ini harus bisa diakhiri Gattuso ketika Les Pochens bersua ke markas AS Monaco. Rafael Leao sedang menjadi incaran banyak klub top Eropa. Tapi bintang timnas Portugal tersebut saat ini tak terlalu ngoyo untuk pindah dari AC Milan. Leao pun kemudian memilih menekan perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun bersama Rossoneri alias hingga Juni tahun 2028. Ia pun berencana pergi lebih cepat dari kontraknya yang berlaku hingga Juni tahun 2028 jika ada tawaran menarik yang datang. Anda tidak bisa mengatakan tidak akan pernah, namun saya berada di klub yang menyambut saya dengan sangat baik, saya telah memperbarui kontrak saya sekarang, jika saya berpikir untuk pergi, saya tidak akan memperbaruinya, ucap Leao dilansir dari Football Italia. Al Nassr masih terlalu tangguh untuk Ohod dalam laga babak 32 besar Kings Cup Arab Saudi 2023, skuad Luis Castro menang dengan skor 5-1. Kali ini 5 gol Al Nassr dicetak oleh 5 pemain berbeda, mulai Sadio Mane, Seko Fofana, Anderson Talisca, Aiman Ahmed, dan Sami Al-Najei. Ohod sempat membalas lewat gol Konrad Michalak. Kemenangan ini mengantar Al Nassr ke babak 16 besar Kings Cup Arab Saudi 2023. Bermain tanpa Cristiano Ronaldo, Al Nassr masih sangat dominan sejak awal. Sadio Mane yang diplot sebagai striker memainkan perannya dengan baik. Perbedaan level kedua tim begitu jelas. Ohod tidak bisa memberikan perlawanan berarti dengan hanya 2 shots on target. Al Nassr menang dan lolos ke babak 16 besar Kings Cup Arab Saudi 2023. Anthony Elanga buka suara terkait keberhasilannya mencetak gol ke gawang Chelsea. Sang winger menyebut bahwa ia bisa melakukan itu karena ia diberi kesempatan untuk unjuk gigi di Nottingham Forest, tidak seperti di MU. Saya butuh bermain untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, dan saya tidak mendapatkan itu di United. Namun di sini, saya mendapatkan kepercayaan penuh dari manajer, Elanga kepada BBC Sports. Semoga dengan banyaknya kesempatan yang saya dapatkan, saya bisa jadi starter dan mencetak lebih banyak gol dan assist. Kami bisa membangun momentum yang bagus, imbuhnya. Kemenangan melawan Chelsea ini membuat Elanga dan Nottingham Forest melampaui Manchester United. Forest saat ini berada di peringkat 9 klasemen sementara EPL, sementara MU berada di peringkat 10. Penampilan impresif Jude Bellingham di awal musim 2023-2024 tiba-tiba menghilang dalam derby Madrid. Bellingham seakan tidak berfungsi sama sekali. Bellingham yang sebelumnya selalu beroperasi sebagai gelandang serang,
malah ditempatkan sebagai penyerang berduet dengan Rodrigo. Meski begitu, Ancelotti berdalih cara main Madrid sebenarnya sama saja. Sistemnya tidak berubah. Kami pakai formasi berlian yang sama seperti di laga lain, katanya dilansir dari Managing Madrid. Manajer Atletico Madrid, Diego Simeone yakin Bellingham gagal menebar ancaman ke pertahanan timnya karena Joselu tidak dimainkan sejak awal. Bellingham suka memanfaatkan keunggulan udara Joselu. Tanpa Joselu di lapangan, ruangnya untuk bermain jadi berkurang, kata dia. Romelu Lukaku perlahan menunjukkan taringnya bersama AS Roma. Saat negosiasi sedang berlangsung dengan Chelsea, Lukaku kedapatan berkhianat. Sang pemain di saat yang sama bernegosiasi dengan Juventus. Mengingat performa Lukaku dulu, tidak bikin Inter cemburu. Marotta dengan tegas menyatakan bahwa Lukaku kini hanya bagian dari masa lalu Inter. Sekarang, hal itu sudah jadi bagian dari masa lalu. Kami sudah beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Inter tetap melangkah ke depan, katanya dalam wawancara dengan radio Anchiosport. Tentu saja kami kecewa karena awalnya kami punya hubungan yang baik. Tapi sudahlah, kami juga sudah menemukan pengganti, tandas dia. Massimiliano Allegri memprediksi hanya ada 3 tim yang akan terlibat dalam persaingan perebutan Scudetto musim ini. Sinyonya tua mengincar kemenangan untuk terus bertahan di papan atas klasemen usai kalah dari Sassuolo akhir pekan kemarin. Hasil tersebut membuat Juventus harus melorot ke posisi 4 besar dengan nilai 10 poin dari 5 pertandingan pertama. Dengan selisih poin tipis, Massimiliano Allegri tampaknya lebih memilih realistis dengan mengamankan tiket Liga Champions, ketimbang juara. Menurut Mia, hanya akan ada 3 tim, seperti AC Milan, Napoli, dan Inter yang memperebutkan mahkota Scudetto musim ini. Inter pantas berada di puncak klasemen, namun kami harus memikirkan diri kami sendiri dan berusaha lolos ke Liga Champions edisi berikutnya. Brighton dan Chelsea akan saling berhadapan pada putaran ketiga Carabao Cup 2023. Nasib kedua klub saat ini bak bumi dan langit. Perlu dicatat, Brighton yang sedang berada di langit usai meraih 5 kemenangan dari 7 laga terakhir. Sedangkan Chelsea sedang terjatuh dengan keras. Dari 7 laga terakhir, Chelsea baru meraih 2 kemenangan. Namun, Webster menegaskan, Brighton tetap akan memperlakukan Chelsea sebagaimana mestinya entah apapun kondisinya. Kami ingin bermain dengan cara kami sendiri dan lolos ke babak selanjutnya. Kami ingin melaju sejauh yang kami bisa, ucapnya. Ini juga kesempatan bagi kami untuk menunjukkan performa kami di hadapan manajer. Semua orang di sini bakal mati-matian untuk mendapat posisi inti, tambahnya.